Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang matematika lanjut. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang art programming yang bisa kita gunakan dalam melakukan sejumlah operasi pada vektor. Oke. Agenda kita dalam video kali ini ada beberapa. Pertama, saya akan membahas tentang basic operation di vektor. Jadi, ada sejumlah operasi dasar ya, terutama adalah operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Nah, khusus untuk perkalian nanti kita akan melihat perkalian antar vektor yang kita sebut sebagai dot product dan cross product. Terakhir, saya akan menunjukkan tentang bagaimana cara kita menghitung norm atau length panjang dari suatu vektor dan jarak antar vektor. Baik, mari kita mulai. Di sini silahkan dibuka terlebih dahulu RStudio. Saya akan menggunakan our notebook. Ya, ini. Oke. Saya hapus terlebih dahulu. Oke. Pertama adalah dalam menjalankan sejumlah operasi di vektor, kita perlu mendefinisikan vektor. Untuk mendefinisikan vektor, terdapat sejumlah cara. Jadi di sini definisi vektor. Cara yang paling sering digunakan ini adalah menggunakan C function. Kalian bisa masukkan ke help, kemudian ketikkan C. Jadi C ini adalah suatu fungsi di mana digunakan untuk menggabungkan sejumlah value atau nilai ke dalam sebuah vektor atau list. Kalau kita ingat kembali, apa yang kita sebut sebagai vektor? Vektor ini adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Kemudian data tersebut sebenarnya dalam vektor itu dia memiliki indeks ya atau nomor elemen. Jadi nanti kita akan melihat di sini dalam contoh saya mencoba mendefinisikan terlebih dahulu. Misalkan saya memiliki definisi vektor 1, saya gunakan C function. Oke, saya isi nilainya misalkan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita jalankan, ini ada, lihat ya. Nah, jadi ini cara pertama adalah kita mendefinisikan menggunakan C function. Cara lain juga bisa kita menggunakan namanya di sini adalah operator assign. Ya, jadi kita bisa meng-assign. Misalkan saya kasih nama vektornya di sini adalah vektor 2. Ya, dan akan kita isi, kita gunakan C function. Misalkan kita isi dengan nilainya misalkan 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, lalu kalau kita ingin melihat nilainya, bisa kita cetak dengan vek 1. Dan yang kedua adalah kita cetak juga vek 2. Kita lihat isinya. Ya. Jadi di sini dia ada elemennya dan ada urutan elemennya di sini. Ya, yang dimulai dari indeksnya 1 sampai dengan seterusnya. Jadi ini adalah indeks pertama dari vektor kedua, indeks ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan vektor ini, maka kita bisa melakukan sejumlah operasi di vektor ini. Oke, pertama kita akan terapkan yaitu basic operation. Ya, basic operation. Terutama sekali adalah operasi aritmatika. Poin penting yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan basic operation di vektor ini adalah bahwa operasi di vektor itu sifatnya adalah member wise. Ya, artinya apa member wise ini? Artinya berlaku namanya member by member. Member by member ya. Jadi nanti ketika kita akan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya ini akan diterapkan pada posisi elemen yang sama. Oke, sebagai contoh, kita panggil di sini, misal saya akan menjumlahkan vektor 1 ditambah dengan vektor 2. Kita cetak saja langsung ya. Kemudian juga kita akan melakukan operasi pengurangan. Ya. Atau juga nanti di sini adalah perkalian antara vektor dengan suatu bilangan skalar. Misalkan saya kalikan dengan vektor 1. Dan juga nanti adalah perkalian di sini misalkan antara dua vektor. Ya. Vektor 1 dikalikan dengan vektor 2. Mari kita lihat hasilnya. Baik. Nah, di sini sudah nampak
seperti kalian lihat di sini, maka output dari basic operation di sini, ya ini adalah vektor juga. Ya, jadi ketika kita melakukan penjumlahan, maka dilakukan penjumlahan member by member. 1 ditambah dengan 6 adalah 7. Jadi pada sama-sama pada posisi elemen pertama. Atau juga elemen terakhir di sini ya, elemen yang kelima, 5 tambah 10 adalah 15. Atau juga pada perkalian antara skalar dengan vektor, ini juga berlaku pada member by member. Oke. Kemudian berikutnya, pada perkalian antar vektor ini dikenal juga ada dua operasi perkalian antar vektor. Yang pertama kita mengenal ada yang namanya adalah dot product, ya dot product. Disebut juga dia sebagai scalar product. Kenapa disebut sebagai scalar product? Karena perkalian dari vektor antar vektor menggunakan dot product ini outputnya adalah scalar. Kita lihat kembali dari teori di pertemuan sebelumnya, ketika saya semisal memiliki dua buah vektor U dan V, lalu saya melakukan operasi dot product, maka yang kita terapkan di sini adalah memberwise. Ya, jadi sekaligus dilakukan penjumlahan. Jadi U1 dikalikan dengan V1 antar elemen, lalu akan dijumlahkan dengan perkalian antara elemen kedua dan seterusnya. Sehingga outputnya nanti di sini adalah suatu bilangan skalar. Oke, nah untuk menjalankan operasi dot product di R, di sini dikenal sudah ada fungsi bawaan dari R ya, yang disebut nanti dia sebagai fungsi dot. Ya, kalau kalian boleh lakukan di sini, misalkan kita ingin mencari tahu dot product ya. Jadi nanti ada nih dia berada dalam package geometry ya. Sehingga kalau kita ingin menjalankan nanti fungsi dot ini, kita perlu mengaktifkan library-nya terlebih dahulu, yaitu library geometry. Ini kita jalankan. Kalau sudah, maka kita bisa melakukan operasi dot product. Ya. Misalkan, mari kita cetak ya, di sini misalkan tadi saya memiliki sudah ada dua buah vektor ya. Maka saya cetak ini adalah dot product ya, antara vektor 1 dengan vektor 2. Nah, maka di sini outputnya adalah suatu bilangan skalar. Oke. Selain dengan dot product, perkalian antar vektor, kita juga mengenal ada namanya adalah cross product. Ya, cross product. Disebut juga sebagai vektor product. Kenapa disebut sebagai vektor product? Karena di sini outputnya nanti adalah suatu vektor. Ya, kita lihat dari sini. Jadi cross product perkalian antar vektor ya di sini, maka nanti akan dihasilkan suatu vektor ya yang merepresentasikan ya. Jadi di sini akan dihasilkan suatu vektor di mana ya nilainya ini akan sama seperti area dari perkalian dua buah vektor ini. Jadi akan dihasilkan sebuah vektor yang dia saling tegak lurus terhadap vektor pembentuknya. Nah, dari cross product ini nanti dia outputnya adalah suatu vektor ya. Jadi dia menunjukkan nanti posisi dari si vektor tersebut. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, untuk menjalankan cross product ini sama juga halnya di R ini juga dikenal sudah ada fungsi namanya adalah cross ya, cross. Kita lihat di sini cross. Jadi cross ini dia membutuhkan ini ya, membutuhkan library. Nanti namanya saya akan langsung masuk saja ke sini ya, cross product. Dia akan membutuhkan library namanya adalah Pragma. Ya, jadi dia under library Pragma. Pragma ini ya. Oke, kita jalankan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau nanti ketika kalian belum bisa aktif, nanti mungkin package-nya belum terinstall. Silahkan diinstal terlebih dahulu. Oke, oke. Sebagai contoh di sini, ya kita jalankan fungsi untuk menghitung cross product di sini. Oke. Contohnya di sini, misalnya ada vektor U dan V. U-nya adalah 1, 2, negatif 2. Jadi saya definisikan, misalkan U-nya adalah 1, 2, negatif 2. Kemudian saya juga memiliki vektor V, 3, 0, 1.
kita lihat ya di sini. Ini adalah V301 ya. Lalu bisa kita panggil nanti yaitu cross product ya. Cross product di sini bisa kita panggil ini adalah cross antara U dengan V. Hasilnya adalah 2, -7, dan -6. Kita cek di sini hasilnya ini, 2, -7, -6. Oke, nah cross product di sini ya, ini berlaku untuk vektor yang berada dalam ruang 3 dimensi ya, 3 dimensi. Jadi dia harus memiliki tiga elemen ya, 3 elemen di sini. Nah, bagaimana halnya kalau kita memiliki ya elemennya ini lebih dari 3 ya. Oke. Misalkan saya ingin menggunakan mungkin menghitung cross product. Misalkan di sini adalah sebuah 2 buah matriks ya yang berukuran misalkan dari suatu matriks yang berukuran 4 kali 4 ya. Oke. Mari kita definisikan. Misal saya akan mendefinisikan, jadi ini adalah cross product ya untuk matriks ya. Misalkan ini berukuran 4 kali 4 ya. Untuk 2 buah matriks yang berukuran. Oke, pertama mari kita definisikan dulu. Misalkan saya punya matriks 1 ya. Dia adalah kita definisikan sebagai matriks. Masih ingat ya di video sebelumnya. Jadi kita gunakan misalkan matriks ya. Jadi di sini kita isi nilainya ini adalah misalkan 1, 2, bisa kita gunakan juga sih sebetulnya assignment yang lain ya. Oke, saya urutkan saja. Oke, sudah. Kita nyatakan bahwa jumlah row-nya ini adalah 4, kemudian jumlah barisnya adalah 4, dan by row-nya adalah true. Oke, kita lihat untuk matriksnya. Nah, kita sudah menghasilkan sebuah matriks yang berukuran 4 kali 4. Kemudian kita definisikan lagi matriks yang kedua. Oke, saya copy saja yang ini. Oke, Ctrl-V, kita namakan ini adalah matriks yang kedua. Ini saya tinggal tambah masing-masing 10 ya. Oke, misalnya. Ini jadi 20 ya. Oke. Ini sama aja ya. Oke, ini sama seperti ini juga boleh ya. Oke, kita definisikan. Oke, kita coba running. Oke, kita sudah memiliki 2 buah matriks dan kita ingin melakukan cross product ya dari kedua buah matriks ini. Nah, maka di sini kalau dia lebih dari 3 kali 3, kita bisa menggunakan ada yang namanya di sini cross product. Ya, cross product. Oke, jadi ini adalah matriks cross product. Jadi mana nanti dia outputnya juga adalah suatu matriks juga ya yang menunjukkan hasil cross produknya. Maka kita bisa panggil yaitu contohnya ini adalah print cross product dari matriks 1 dan matriks 2. Ada sih ya ini. Ini komputer saya. Nah ini ya, ini hasilnya. Jadi biasakan nanti suatu matriks juga ya yang berukuran adalah 4 kali 4. Itu ya. Oke, selanjutnya di materi yang berikutnya adalah kita ingin menghitung norm ya atau length dari suatu vektor. Ya. Nah, untuk menghitung norm ini, nah ini juga sama, sudah tersedia juga fungsi bawaan dari R, ya ini namanya adalah fungsi norm. Ya. Kita lihat di sini, jadi dia akan menerima argumen dari fungsi ini ada 2, yaitu vektornya itu sendiri yang ingin kita hitung, length-nya atau panjangnya, kemudian tipe, ya tipe dari
tipe eh, tipe dari norm yang akan kita gunakan. Ada beberapa jenis tipe untuk menghitung panjang dari suatu matriks di sini atau vektor ya. Jadi vektor ini adalah matriks yang satu dimensi. Apakah dia berupa O, I, F, M atau 2. Nah, untuk kita karena kita akan menggunakan menghitung kayak di sini menghitung panjang dari suatu matriks yang berupa singular value, maka nanti kita akan menggunakan tipenya adalah tipe 2. Oke. Nah, maka di sini untuk menghitung, untuk menjalankan fungsi, menghitung norm ya. Jadi kita boleh panggil seperti ini. Norm ya dari misalkan apa yang ingin kita panggil yaitu dari misalkan vektor 1 itu ya, vektor 1 kita nyatakan tipenya adalah sama dengan 2. Coba kita jalankan ya. Nah, ini adalah 7,461 ya. Jadi, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah outputnya adalah suatu bilangan skalar ya. Berikutnya adalah, sebelum saya lanjutkan ke distance, selain menggunakan fungsi bawaan dari R, kita juga bisa mendefinisikan fungsi norm sendiri ya. Jadi definisi fungsi norm sendiri ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini secara rumusnya untuk menghitung panjang dari suatu vektor, ini adalah akar ya, atau square root dari elemen vektor tersebut yang dikuadratkan. Jadi akar dari jumlah elemen vektor yang dikuadratkan. Ini ya. Dengan kata lain, di sini ya kita bisa mendefinisikan, misal saya ingin membuat fungsi norm sendiri, namanya misalkan saya kasih nama ini adalah norm fact gitu ya. Oke, untuk mendefinisikan fungsi kita gunakan kata kunci function. Berapa argumen yang akan dijadikan sebagai parameternya? Hanya satu argumen saja ya, x misalkan. Lalu kita nyatakan fungsi ini adalah square root ya dari jumlah elemen dari si vektor tersebut yang dikuadratkan. Kita coba running. Sekarang mari kita uji coba di sini ya. Kan nanti saya akan bisa panggil norm fact dari vektor 1. Lihat. Nah, hasilnya ini sama, baik menggunakan fungsi bawaan dari R ataupun menggunakan definisi fungsi sendiri. Terakhir, ini adalah untuk menghitung jarak antar dua vektor, kita sebut sebagai distance ya, of two vectors di sini. Sama juga halnya di R, ini juga telah disediakan fungsi, namanya ini adalah distance ya, di sini. Jadi ini adalah untuk menghitung jarak ya dari akan membuat nanti matriks jarak ya, ataupun kita ingin menghitung jarak antar dua vektor. Nah, di sini kita bisa panggil namanya ini adalah distance, nama fungsinya. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, parameter yang diterimanya hanya ada dari satu buah matriks ya. Ini x-nya hanya ada satu. Jadi dia inputnya di sini adalah suatu numeric matrix ya, atau suatu data frame. Nah, karena kita ingin menghitung jarak dari dua vektor, maka dua vektor ini perlu kita gabungkan sehingga dia menjadi suatu matriks. Kita bisa gunakan fungsi namanya adalah R-bind ya. Jadi di sini dia menggabungkan jadi antara vektor 1 dengan vektor 2 ya, semisal. Oke. Namun dipastikan terlebih dahulu bahwa ukuran dari kedua vektor ini sama ya, dimensinya sama, tidak boleh berbeda. Kemudian kalau dari sini nanti kita bisa definisikan lagi, ini ada jenis distance methodnya yang ingin kita gunakan. Dia ada beberapa pilihan, apakah menggunakan Euclidean, maksimum, Manhattan, ya, Minkowski dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan metodenya di sini adalah Euclidean. Ini yang paling umum, ya. Jadi ini adalah menghitung jarak dalam ruang koordinat kartesian, ya. Kemudian kita coba jalankan di sini.
Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya adalah jarak dari vektor 1 ke vektor 2 ini adalah 11,18. Oke. Nah, sama juga seperti norm tadi, selain kita menggunakan fungsi yang diberikan oleh R, kita juga bisa mendefinisikan fungsi kita sendiri. Ya, jadi untuk menghitung jarak di sini, semisal saya definisikan di sini gitu ya. Oke. Namanya ini adalah distance antar vektor ya. Kita definisikan function, oke. Kemudian karena kita ingin menghitung dua buah jarak, maka kita membutuhkan dua buah parameter, misalkan A dengan B. Lalu kita definisikan isi fungsinya. Oke, contohnya tadi di sini apa? Ini adalah square root akar dari jumlah ya, jumlah dari elemen dua buah vektor yang dikurangkan dan dikuadratkan. Maka bisa kita definisikan ini sebagai square root dari jumlah, oke, sum dari, ya, maka di sini ini akan menjadi yaitu A dikurangi B dikuadratkan. Ya. Oke, kita coba jalankan. Dan sekarang mari kita panggil di sini, yaitu kita panggil misalkan distance vector dari vektor 1 dengan vektor 2. Ya, coba kita hitung apakah sama. Dan jaraknya adalah sama. Ya. Baik, demikian tutorial singkat tentang penggunaan R programming untuk melakukan sejumlah operasi di vektor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.